terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, pertama-tama selamat ini berseminar gitu ya, AP3I ya. Sayang saya nggak bisa hadir karena kebetulan sudah ada jadwal yang lebih dulu ya di Medan ya untuk mengisi seminar juga sebenarnya di Haki Komda Sumut ya. Ya, sesuai ini permintaan Budir kayaknya nih atau Bu Ketua ini eh, untuk bicara mengenai UHPC katanya, Ultra High Performance Concrete ya. Jadi dalam kesempatan siang hari ini saya nanti mencoba meng-highlight ya hal-hal yang terkait dengan material ya hingga ke struktur ya terkait dengan perkembangan terkini eh, pada material Ultra High Performance Concrete ya. Oke, next. Ya, ini outline-nya kira-kira nanti ada introduction, material aspek, aspek struktur ya. Kemudian juga contoh untuk potensial implementation ke depannya ya. Dan penutup ya. Next. Ya, jadi perkembangan UHPC ini mungkin baru 10 tahun terakhir ya. Sebelumnya memang secara bertahap ya, yang namanya normal strength concrete berkembang menjadi high strength concrete, high performance concrete ya. Kemudian muncul yang kita sebut dengan reactive powder concrete, di mana Oh iya, saat itu mutunya bisa mencapai sampai 200 megapascal bahkan lebih gitu ya. Hanya pembuatan reactive powder concrete ini juga dibantu dengan tekanan ya untuk mendapatkan material yang sangat kompak ya dan tanpa agregat ya. Nah, UHPC ini sebenarnya pengembangan lebih lanjut ya dari reactive powder concrete, di mana selain aspek kuat tekan juga diperbaiki aspek-aspek lainnya ya, termasuk juga fresh mix karakteristiknya ya, di mana workability-nya sangat baik sekali, tinggi ya. Kalau homogeneity mirip lah karena sama-sama nggak pakai agregat ya. Kemudian juga higher compressive strength juga mirip ya, karena sama-sama bisa menghasilkan mutu yang tinggi ya. Nah, hanya di tensile strength dengan ductility ini yang berbeda ya, karena UHPC ya menggunakan banyak sekali fiber untuk bisa menghasilkan kuat tarik yang sangat luar biasa gitu ya. Termasuk juga durability-nya ya. Durability-nya sangat luar biasa dibandingkan dengan beton normal biasa ya. Sehingga kalau aspek durability itu ikut dipertimbangkan ya, secara overall ya dari cradle to grave ya istilahnya, kalau sekarang itu life cycle daripada material ya, dari saat di apa menjadi bahan mentah menjadi sesuatu yang apa namanya menjadi produk, kemudian digunakan, dikonstruksi, kemudian nanti pada akhirnya end of lifetime ya, dibongkar ya, itu yang kita sebut dengan cradle to grave ya. Itu secara overall karbon yang embodied ya di dalam konstruksi yang dihasilkan itu lebih sedikit ya dibandingkan dengan beton biasa ya. Nah, memang pada akhirnya biaya ya. Biayanya kalau kita bicara nanti material ya sedikit lebih tinggi ya kalau kita bicara material ya. Tapi kalau kita bicara overall dengan memperhitungkan juga lifetime ya, tentu saja bisa pada akhirnya menghasilkan cost yang lebih rendah ya. Karena aspek-aspek seperti durability dan lain sebagainya ikut diperhitungkan ya. Saat durability itu bisa dicapai dengan ketinggian yang sangat luar biasa ya, maka maintenance bisa dikurangi gitu ya, perbaikan bisa dikurangi ya, dan lain sebagainya ya. Oke, next. Next berikutnya. Ya, jadi kalau secara apa namanya material ya, kekuatan ya, kalau kita bandingkan antara normal strength concrete dengan UHPC ya, itu ada perbedaan yang sangat apa namanya mencolok ya terkait dengan mikrostrukturnya. Jadi kalau kita bicara beton normal, normal strength concrete ya, sistem kekuatannya itu dibentuk oleh rangkaian dari agregat-agregat kasar yang mengisi ya material tersebut gitu ya. Nah, di mana nanti ada titik lemahnya di sini, yaitu kita nyebutnya mismatch ya, mismatch antara agregat kasar dengan pasta semen, di mana di situ nanti akan cenderung terjadi yang namanya keretakan dan lain sebagainya, dan itu yang kita alami kan. Termasuk juga interface antara agregat kasar dengan pasta itu sangat lemah biasanya ya, terutama pada normal strength concrete, di mana memang pada high strength concrete agak diperbaiki, tapi tetap karena bentuk skeleton penahan bebannya itu murni berbasis pada kapasitas atau kekuatan daripada agregat kasar, sehingga terjadilah yang kita sebut dengan mismatch, di mana elastic properties antara agregat kasar dengan beton, dengan pasta maksud saya,
itu berbeda ya. Sehingga secara compatibility sulit untuk terbentuk compatibility yang baik di antara keduanya. Sehingga pada akhirnya ya saat menahan beban pasti akan terjadi yang namanya micro crack dan lain sebagainya. Dan itu selalu kita amati. Nah, beda dengan UHPC ya, di mana terjadi homogenitas, terjadi mekanisme penahanan beban yang lebih merata gitu ya. Sehingga mismatch yang tadi kita khawatirkan itu nggak terjadi. Dan itu yang kemudian menghasilkan material yang lebih baik secara kekuatan dan juga lebih durable ya, secara durability gitu ya. Oke, next. Nah, ini gambaran ya, tadi yang saya sebut cradle to grave ya. Jadi dari buayan sampai ke kuburan gitu ya. Kalau kita bicara life cycle daripada material terkait dengan emisi CO2. Ya, jadi pernah ada dilakukan simulasi ya terkait dengan penggunaan atau perbandingan lah ya normal concrete mixture dibandingkan dengan UHPC mixture digunakan pada bridge deck. Nah, kita tahu ya, bukan hanya di luar ya, di kita pun juga yang namanya bridge deck ini lebih cepat mengalami kerusakan ya, baik akibat overload, akibat kondisi lingkungan ya. Jadi bisa kita perhatikan misalnya di banyak jembatan di pantai utara gitu ya. Bridge deck ini dalam tanda kutip ya, sering sekali mengalami kerusakan sehingga perlu ada perbaikan, penggantian dan lain sebagainya. Ya. Nah, hal yang sama di negara-negara seperti US, Kanada gitu ya. Bridge deck ini sangat menderita terutama karena kalau di sana kan ada yang namanya de-icing salt ya. Jadi garam yang sengaja ditaburkan di atas dek jembatan untuk mencairkan ya es-es yang numpuk di situ saat musim dingin gitu kan. Nah, ini otomatis saat terjadi pengenceran daripada es tadi, air itu akan menyerap masuk ke dalam dek dan itu menyebabkan tingkat kerusakan yang parah biasanya pada dek-dek jembatan di daerah-daerah 4 musim ya seperti halnya di Amerika ataupun juga di Kanada. Nah, jadi di sini kemudian dihitung sesuai dengan tadi kan dari cradle ke grave ya dari A1 sampai ke C ya. Di mana UHPC kalau dilihat di situ kalau secara biaya produksi materialnya ya itu relatif masih sama yang warna kuning ya itu dari A1 sampai A3 ya dari produksi dari semennya ya itu relatif masih sama ya construction-nya juga yang warna agak gelap itu juga relatif masih sama. Nah, tapi mulai berbeda pada warna abu-abu ya. Warna abu-abu itu terkait dengan maintenance, terkait dengan repair, terkait dengan refurbishment gitu ya. Karena tadi sistem plat ini mengalami berbagai deteriorasi di lapangan ya akibat kondisi lingkungan yang dihadapi gitu kan. Dan ternyata itu membutuhkan biaya yang nggak sedikit untuk perbaikannya. Ya, nah jadi overall kalau melihat sumbangan emisi CO2 ya secara keseluruhan ya dari awal sampai akhir jauh lebih sedikit ya yang bisa dihasilkan oleh UHPC dibandingkan dengan reinforced concrete biasa. Oke, next. Nah, kalau kita next berikutnya, nah kalau kita melihat yang namanya embodied carbon ya, jadi karbon yang dihasilkan dari suatu pekerjaan konstruksi, mulai dari cradle, mulai dari buayan, mulai dari bahan mentah nih yang kita bicarakan di level A1, A2, A3 ya, kemudian di construction ya A4 dan A5 sampai kemudian penggunaan ya B1, B2, B3, B4, B5. Itu di luar operasional ya. Operasional ini kan terkait dengan energi dan lain sebagainya itu B6, B7 ya. Ini kita bicara masih di dunia teknik sipil ya. Nah, kalau kita lihat dalam gambaran itu sampai kemudian dia diputuskan misalnya di demolisi ya. Itu 50% itu di level awal, di produk ya. Diproduksi daripada bahan mentah menjadi suatu bahan seperti semen gitu ya. Bahan jadi gitu ya yang kemudian tinggal dibawa ke lapangan untuk dibuat beton dan lain sebagainya. Itu 50% sumbangan embodied karbonnya ya. Nah, kemudian untuk operasional terkait dengan tadi kan maintenance, perawatan, repair itu bisa mencapai sampai 20%. Jadi dua kelompok ini sebenarnya yang kontribusinya paling besar ya sehingga artinya kalau kita bisa menggunakan material yang lebih durable ya, yang lebih durable, tentu saja banyak yang bisa kita reduksi ya dari emisi CO2 yang dihasilkan dari konstruksi yang kita selenggarakan gitu ya. Nah, apalagi sekarang ini ya di banyak negara termasuk juga Indonesia sudah bikin banyak komitmen terkait dengan bagaimana kita bisa ikut berkontribusi
di dalam mengurangi ya emisi CO2 dari kegiatan konstruksi yang kita jalani. Jadi sebagai informasi ya, beton mulai dari material sampai kemudian konstruksi ya itu menyumbangkan kira-kira 11%. Ya, kalau kita baca di literatur, dibaca di berbagai apa namanya informasi yang available ya, 11% dari total global emission ya. Artinya kalau kita bisa berkontribusi mengurangi ya di aspek 11% tadi, di number yang 11% tadi, tentunya itu akan sangat luar biasa ya. Kalau semua kemudian juga melakukan hal yang sama, akan terasa ya apa namanya reduksi yang bisa kita dapatkan gitu ya. Oke, next. Nah, saat ini ya, ini saya cuma ngambil contoh di US ya. Sudah banyak ya desain guideline mulai dari aspek material ya. ACI sudah mengeluarkan report ya terkait dengan penggunaan UHPC ya tahun 2018 yang kemudian diikuti oleh PCI. PCI ini khusus untuk precast ya, di mana juga sudah mengeluarkan guideline untuk penggunaan UHPC ya pada produk-produk precast dan pre-stress ya tahun 22. FHWA ini cikal bakal daripada ASTO ya sudah mengeluarkan guideline untuk desain menggunakan UHPC. Nanti kita akan lihat beberapa aspek penting terkait dengan hal itu ya, yang tentu saja agak berbeda pendekatannya dengan yang kita biasa gunakan pada beton bertulang biasa. Ya, nah FHWA ini kemudian dikembangkan lagi menjadi ASTO yang terbaru tahun 2024 khusus membahas mengenai desain menggunakan bahan UHPC. Nah, di luar di Amerika sebagai contoh ya, di Kanada juga demikian ya. Sekarang sudah banyak ya dalam tanda kutip ya jembatan, girder jembatan yang dibuat dengan menggunakan material UHPC tersebut ya, yang tentunya nanti saat itu digunakan jumlah girder untuk setiap lebar jembatan yang ada itu bisa lebih sedikit gitu ya, lebih tipis badan girdernya gitu ya, lebih apa namanya ringan ya dan lain sebagainya ya. Jadi banyak hal yang bisa dicapai ya dengan menggunakan bahan UHPC tersebut. Oke, next. Nah, kalau kita baca ASTO, next, ya ini adalah definisi dari ASTO ya untuk UHPC ya, di mana pertama material ini harus bisa memperlihatkan perilaku strain hardening, khususnya saat mengalami tarik, ya. Jadi terlihat perilaku strain hardening ya setelah mengalami crack itu malah terjadi peningkatan kekuatan tarik yang bisa diberikan oleh material. Kemudian juga minimum compressive strength itu dibatasi minimum 120 gitu ya. Effective cracking strength-nya 5,2, minimum crack localization strength ya. Jadi nanti ada dua parameter di sini yang kaitannya dengan kekuatan tarik ya. Kita nyebutnya FT localization ya. Di mana di situ ya nilainya minimum ya sama dengan kuat tarik ya. Dan umumnya malah orang berharap ya karena tadi ada strain hardening yang luar biasa gitu ya, bahwa FT lock ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan FT crack. Ya, disitulah inovasi-inovasi material UHPC belakangan banyak berkembang dalam upaya mendapatkan nilai setelah strain hardening yang significantly lebih tinggi ya dibandingkan dengan saat material tersebut mengalami crack pertama kali. Ya, termasuk juga regangannya ya. Kalau kita lihat itu crack localization strength itu tinggi sekali itu 0,0025. Ya, baja aja leleh di 0,02 kira-kira ya. Jadi artinya dia masih bisa mengakomodasi nantinya tarik yang terjadi bahkan di level tulangan yang mengalami kelelehan ya. Dan itu sangat luar biasa tentunya ya. Artinya kalau selama ini kita mengabaikan perilaku tarik ya pada beton bertulang ya, dengan menggunakan UHPC kita nggak perlu mengabaikan, kita perhitungkan ya, sehingga otomatis nanti secara kekuatan dan lain sebagainya ya berdampak ya, akan lebih baik lagi perilakunya dibandingkan dengan beton bertulang biasa. Oke, next. Berikutnya, ya ini tipikal karakteristik ya, di mana metode ujinya juga sekarang sudah menyesuaikan dengan material UHPC ini ya. Jadi terkait dengan modulus of elastisitas, compressive strength ya, ultimate compressive strength ya, effective cracking strength dan lain sebagainya, ini diberikan nilai-nilai typical values ya, dan ada nilai minimum ya seperti yang tadi dipersyaratkan di dalam ASTO. Nah, harapannya kalau kita mengembangkan ya tentunya pegangan kita adalah tabel ini ya, untuk bisa kemudian at the end mengatakan bahwa ini masuk dalam kategori UHPC. Oke, next. Berikutnya. Nah, ASTM-nya tadi saya sampaikan ya, acuannya juga ada ya untuk testing baik saat beton itu masih fresh ya. Jadi ada ASTM terkait, kemudian juga next.
saat beton itu sudah mengeras ya untuk kuat tekan dan lain sebagainya, juga termasuk kuat lentur ya. Itu juga sudah diberikan berbagai ketentuan-ketentuan terkait yang nanti bisa kita manfaatkan ya saat kita dealing dengan material sejenis gitu ya. Oke, next. Nah, kita lihat sekarang material aspek ya. Berikutnya. Nah, jadi kuncinya sebenarnya adalah high packing density ya. Jadi di mana material ini betul-betul ya sangat kompak ya, padat gitu ya. Ya memang kalau kita lihat BJ-nya ya lebih tinggi tentunya dibandingkan dengan beton biasa ya. Biasanya BJ dari UHPC ini mencapai at least ya 2.450 sampai 2.500 kilogram per meter kubik ya. Dan itu dicapai ya bentuk yang kompak tadi ya dengan pemilihan gradasi material yang baik ya. Sehingga dia bisa mengisi ya sebuah pori-pori yang terbentuk dalam susunan agregat yang ada ya. Jadi kadang juga ada tambahan filler yang ditambahkan dalam jumlah yang cukup besar ya untuk membuat tadi semuanya terisi dengan kompak ya, terisi dengan efektif lah ya, tidak ada rongga dan lain sebagainya ya. Kemudian juga itu terkait dengan fillernya ya. Kemudian juga terkait dengan mixture proportionnya juga diatur sedemikian rupa sehingga nantinya ya bisa membentuk suatu ikatan yang betul-betul baik ya di antara material-material filler yang ada ya. Dan pada akhirnya kalau itu berhasil ya pore structure-nya juga discontinuous ya. Dan ini yang membuat bahan ini sangat durable ya. Jadi karena continuous ya, matrixnya uniform, fillernya juga uniform gitu ya. Itu otomatis permeability-nya rendah, ketahanan terhadap lingkungan yang korosif pun akan sangat tinggi sekali ya. Ditambah lagi kemudian ada steel fiber yang meningkatkan ductility ya dari material yang dimaksud. Oke, next. Nah, ini gambarannya ya perbandingan antara mikrostruktur UHPC dibandingkan dengan normal konkrit ya, di mana di situ kelihatan ya banyak rongga-rongga yang continuous ya. HPC high performance konkrit agak lebih baik dibandingkan normal konkrit ya, tapi masih belum optimal gitu ya. FRC ada beberapa fiber yang mengisi ya. Nah, UHPC fiber yang digunakan itu jumlahnya luar biasa besarnya dibandingkan dengan FRC biasa ya. Dan tanpa agregat kasar ya, tadi tujuannya lebih untuk mendapatkan homogeneity yang baik ya. Jadi tanpa agregat kasar ada filler yang ditambahkan untuk mengisi rongga-rongga yang mungkin terbentuk ya pada susunan agregat yang kita gunakan ya, dan menggunakan fiber ya. Dan itu membuat nantinya material kita ini selain baik dalam menahan tekan juga sangat luar biasa performance-nya saat menahan tarik ya. Dan harapannya tentunya fibernya dalam jumlah banyak tetap nantinya bisa tersebar secara merata ya, tidak numpuk di tempat-tempat tertentu gitu ya. Oke, next. Nah, jadi UHPC ini sebenarnya ya ada yang mengatakan ini adalah kombinasi ya dari fiber reinforced concrete karena ada fiber, self consolidating concrete SCC karena dia sangat fluid, sangat workability-nya sangat tinggi ya. Jadi kalau kita ngukur itu dalam bentuk yang kita sebut dengan slump flow, tapi pakai silinder yang kecil gitu kan, pakai kerucut yang kecil maksud saya. Jadi sifat SCC-nya sangat luar biasa ya, workability-nya ya. Kemudian dari sisi performance juga sangat luar biasa ya. Jadi makanya ini gabungan dari sifat-sifat baik yang ada dari fiber concrete, SCC dan juga HPC, high performance concrete. Nah, jadi kalau kita lihat ya pada gambar yang di sebelah kanan ya itu disampaikan di situ ya, rasio daripada fiber itu bahkan mencapai 2%. Ini angka yang tinggi sebenarnya ya. Dan kelihatan di situ sebaran daripada fiber ya, kalau kita menggunakan super plasticizer ataupun bahan-bahan untuk membuat ya lebih workable gitu ya dengan baik sehingga fiber itu bisa tersebar dengan merata ya, hasilnya seperti yang terlihat pada foto yang di sebelah kanan itu ya, kalau dibelah silinder kubusnya ya terlihat sekali ya, sebarannya sangat baik, merata, dan itu yang diharapkan ya dari suatu UHPC yang dikembangkan gitu ya. Oke, next. Nah, ini contoh ya perbandingan juga ya campuran antara PCC ya, Portland konkrit ya, Portland semen konkrit, kemudian HSC high strength, kemudian FRC itu adalah fiber reinforced concrete pakai low dosage fiber ya dengan dosis fiber yang rendah.
kemudian yang medium high, yang FRCM, dan yang terakhir adalah UHPC. Nah, di situ kita bisa lihat ya perbedaannya. Yang pertama filler. Jadi ada penambahan filler yang sangat halus sebenarnya ya. Bisa dalam bentuk apa namanya bubuk kuarsa kita sering gunakan ya. Yang mana itu nanti diharapkan bisa mengisi rongga-rongga yang terbentuk di antara susunan apa namanya fine aggregate yang ada ya. Kemudian coarse aggregate dinolkan untuk mendapatkan tadi kan homogeneity yang baik ya. Fibernya kalau kita lihat di situ sampai mencapai 263 ya, itu kira-kira 140-an ya, 140-an kilogram per meter kubik gitu ya. Jadi sangat banyak gitu ya yang digunakan. Dan ini pakai steel fiber biasanya ya. Kemudian HRWR-nya juga luar biasa ya, sampai mencapai 745 ons ya per yard Putar kubik kita? itu kira-kira. Ya, Halo, putar ya. halo, oh bocor ya. Bikin dong ya. Bikin dong ya. Awas, Halo, awas. Sini, sini. ada yang bocor? Putar aja. Ada yang bocor? Udah? Udah. Ah, Ya, ya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Oke, next berikutnya nih yang mungkin lebih detail lagi memperlihatkan campuran yang biasa digunakan untuk UHPC. Oke, next. Berikutnya. Nah, ini ya. Jadi kelihatan di situ ya mass ratio dari bahan-bahan yang ada terhadap semen ya, itu cukup tinggi ya. Untuk sen itu 1,43, silikavium itu sampai mencapai 0,325 ya. Kemudian kuarsa, bubuk kuarsa ataupun juga fly ash ya 0,3, fiber ya itu sampai 151 kilogram kadang lebih gitu ya. Super synthesizer-nya juga ini yang solidnya yang dihitung ya 14,4 kilogram ya. Ya, itu juga cukup tinggi ya. Jadi memang kalau kita lihat ya, memang UHPC ini ada resep yang open ya, to public ya, terlihat ya. Ada juga yang disembunyikan ya. Beberapa produk UHPC yang dikembangkan di Malaysia misalnya sebagai contoh ya, Dura gitu ya. Malaysia termasuk yang sudah jauh lebih unggul dibandingkan kita ya untuk pengembangan UHPC ya. Mereka sudah banyak jual produk-produk yang mereka kembangkan ya untuk kebutuhan tadi, salah satunya ya pembuatan girder, jembatan dan lain sebagainya. Dan umumnya untuk produk-produk sejenis itu campurannya dirahasiakan ya. Jadi nggak dikeluarkan, hanya sifat mekaniknya aja yang dikeluarkan ya. Memang nggak banyak yang kemudian open to public ya, komposisi yang dikembangkan. Tapi kita juga dalam tanda kutip ya bisa mengembangkan sendiri ya dengan memahami konsep utama ya dari UHPC tersebut gitu ya. Oke, next. Ya, ini terkait dengan perbandingan karakteristik mekanik ya, baik kuat tekan, kuat tarik ya. Termasuk nah kalau kita lihat di situ ya, chloride diffusion coefficient-nya rendah sekali ya. Kalau kita pakai UHPC hanya 0,02 ya. Kali 10 pangkat minus 12 meter persegi per detik ya. Dibandingkan dengan beton HPC ya jauh lebih rendah. Apalagi dibandingkan dengan normal konkrit ya. Oke, next. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya, salah satu sifat yang diharapkan bisa diperlihatkan ya oleh UHPC khususnya saat menahan tarik ya, ada yang namanya strain hardening. Ya, jadi setelah terjadi crack awal ya di bagian kira-kira kalau digambar itu di sekitar 1,2 KSI ya. Kemudian terjadi sloping yang berubah dari kondisi inisial ya sampai dia mencapai puncak. Nah, saat dia mencapai puncak itu yang kita sebut dengan kuat tarik apa namanya localization ya. Yang mana FT lock ini yang diharapkan nantinya jauh lebih besar daripada FT crack gitu ya. Nah, saat pertama terjadi crack itu biasanya lebih nyebar ya. Jadi kalau kita lihat pada kupon yang ada di sebelah kanan itu banyak retakan-retakan yang terbentuk ya dengan lebar yang relatif mirip satu dengan yang lainnya ya. Ini yang retak-retakan yang terjadi saat FCR itu tercapai ya. Dan sifatnya lebih merata ya. Lebar retaknya juga relatif kecil gitu ya, masih minor lah bisa dikatakan ya. Nah, terus itu akan berkembang, akan terjadi yang kita sebut dengan strain hardening ya, dengan pertambahan regangan dia akan terus meningkat kekuatannya sampai tercapai yang namanya FT lock yang paling puncak itu. Nah, disitulah terbentuk yang kita sebut dengan retak yang terlokalisasi
ya, atau kita nyebutnya localization strain ya. Jadi kalau pada gambar yang sebelah kanan tuh terbentuk yang di bagian tengah gitu ya. Nah, itu bisa dikatakan puncak ya respon dari UHPC terhadap tarik. Nah, bukan berarti setelah itu dia langsung drop menjadi nol, enggak ya, masih ada yang namanya kehidupan setelah puncak istilahnya ya. Jadi orang-orang mengatakan there is still alive ya, kehidupan setelah puncak gitu kan. Nggak langsung mati maksudnya. Oke, next. Nah, ini salah satu juga bukti durability yang sangat baik ya, perbandingan antara UHPC dengan NSC dites dengan menggunakan ASTM C1202 ya, di mana yang diukur di situ adalah besarnya muatan ya yang dilewatkan pada material beton kita ya, di mana yang menjadi satuan adalah kulom ya. Nah, di situ kita bisa lihat ya, beton biasa rata-rata di atas 1000, 2000 gitu ya. Muatan yang masih bisa dipindahkan antara satu ujung ke ujung yang lain. Ya, sementara UHPC itu umumnya di bawah 1000, bahkan beberapa di bawah 500 ya. Artinya itu sudah sangat rendah ya nilai muatan yang bisa dipindahkan, dan itu membuat beton UHPC tadi sangat-sangat baik ya digunakan di daerah dengan paparan apa namanya lingkungan yang ras ya, seperti halnya di laut gitu ya, di mana sangat korosif ya dengan kandungan klorida yang banyak gitu ya, dan itu bisa membuat kalau kita pakai UHPC ya memberikan umur yang lebih panjang dibandingkan dengan beton biasa ya. Oke, next. Berikutnya, nah ini role of fibers ya. Jadi memang pada UHPC ini kita berharap homogeneity. Kita berharap ada bond yang baik ya antara fiber dengan semen piece-nya ya. Harapannya tidak seperti masing-masing bekerja sendiri, enggak, tapi bekerja sebagai satu kesatuan ya. Jadi terjadi ikatan yang luar biasa di antara fiber dengan pastanya ya. Nah, ini yang diharapkan memang bisa dihasilkan ya. Jadi kalau kita belah kemudian kita cabut, kalau fiber itu sampai kecabut, nah itu kurang bagus bondnya. Tapi kalau fiber itu waktu kita belah terus kita tarik ya, putus fibernya. Itu tanda bahwa sudah terjadi suatu interaksi yang baik antara atau bond yang baik antara fiber dengan pastanya ya. Dan itu harapannya ya apa namanya yang kita inginkan justru ya, terbentuk suatu komposit gitu ya, perilaku komposit di antara keduanya ya, seakan-akan sudah menjadi satu material yang satu kesatuan gitu ya, sudah bukan independen material lagi. Nah, memang di sinilah ya kita harus mengatur nanti jumlah fibernya gitu ya. Jangan terlalu tinggi juga ya, dan juga jangan terlalu rendah. Kalau terlalu rendah dia pull out ya. Terlalu tinggi nanti malah juga perilakunya rada-rada brittle gitu ya dan lain sebagainya. Oke, next. Berikutnya. Ya, ini dari kajian-kajian yang dilakukan ya pada tes fiber gitu ya. Ada beberapa kesimpulan ya bahwa thinner fiber itu lebih baik, longer fiber juga lebih baik. Namun kalau dia terlalu panjang, problemnya nanti di workability ya, akan timbul masalah saat kita memixing gitu ya. Di foam fiber ya bisa menyebabkan over-reinforce gitu ya. Nah, namun deform fiber ini dibandingkan dengan plain fiber ya tentunya masih lebih baik ya terkait dengan kapasitas bondnya nantinya ya. Nah, dari berbagai kajian ini yang kemudian dianggap ya kinerjanya bagus itu adalah yang straight ya dengan panjang 13, diameter 0,2 atau panjang 19, diameter 0,2 ya. Oke, next. Nah, kalau kita lihat di pasaran gitu ya, yang tersedia kan fibernya bisa yang linear seperti yang sebelah kiri ya, atau yang end hook fiber yang di ujungnya ada tekukan. Kemudian twisted ya, jadi dia seperti deform gitu ya. Nah, dibandingkan ketiga ini, kalau kita lihat berikutnya, next. Berikutnya, ya, yang paling baik adalah yang twisted ya. Jadi dia bisa menghasilkan nilai FT log ya, yang paling tinggi dibandingkan dengan yang linear. Jadi yang linear malah tidak terlihat ada suatu strain hardening ya. Setelah dia mencapai crack ya, malah secara konsisten dia terus turun ya kekuatannya ya. Kalau kita pakai end hook fiber itu masih ada peningkatan, apalagi kalau kita pakai twisted fiber. Nah, ini juga informasi yang penting ya saat kita nantinya
mencoba berbagai jenis fiber untuk bisa menghasilkan perilaku tarik yang ideal ya dari suatu UHPC. Oke, next. Nah, ini satu catatan ini, dan ini dialami oleh banyak periset ya, bahwa apa namanya perilaku strain hardening ini juga kadang ya secara material dia ductile, tapi secara struktur ternyata dia juga kadang menghasilkan perilaku struktur yang tidak ductile gitu ya. Nah, kenapa bisa begitu? Ya karena tadi retakan itu lokalisir di satu tempat gitu loh. Sehingga kalau kita pasang tulangan ya reinforced konkrit menggunakan UHPC ya, regangan tulangan di posisi lokalisasi tadi akan sangat luar biasa. Sehingga sering terjadi memang ya kalau elongasi baja tulangan kita juga tidak terlalu baik gitu ya. Terjadi fracture dari baja tulangan kita di lokasi di mana terjadi yang kita sebut dengan strain localization. Ya. Nah, apa namanya? Nah, di situ yang dalam tanda kutip lah ya. Belakangan juga diupayakan ada kompromi ya antara peningkatan strain hardening gitu ya dengan upaya tetap kita bisa menghasilkan nantinya beton yang secara struktur tetap ductile perilakunya terutama saat menghadapi gempa. Jadi kalau menghadapi gempa regangan itu terlokalisasi di satu tempat ya tulangan itu menjadi sangat menderita di satu tempat saja, maka duktilitas strukturnya akan sangat berkurang ya dibandingkan kalau misalnya lokalisasi itu menyebar ya, artinya keretakan lebih menyebar di banyak lokasi ya, sehingga kita nyebutnya panjang sendi plastis ya, itu bisa semakin panjang, kalau semakin panjang tentunya perilakunya juga semakin ductile ya. Okay, next. Nah, struktural aspek ya kita lihat beberapa contoh ya, next. Berikutnya, ya ini hanya gambaran ya, perbandingan antara konvensional konkrit sama UHPC ya, di mana apa namanya jumlah apa istilahnya pier bisa dikurangi karena bentangannya bisa lebih panjang ya. Kemudian juga tinggi girder bisa lebih pendek, jumlah girder bisa lebih sedikit gitu ya. Ini saya ambilkan dari FHWA ya berbagai exercise yang pernah dilakukan membandingkan keuntungan kalau menggunakan UHPC dibandingkan dengan konvensional konkrit biasa. Oke, next. Nah, ini juga penting ya, karena tadi ya, UHPC ini sangat durable, ya, sangat durable. Nah, sehingga apa? Tebal selimut beton juga bisa dibuat lebih tipis, tapi tetap bisa memberikan umur yang lebih panjang, ya. Jadi bukan hanya section tingginya ya, tinggi penampangnya bisa dibuat lebih rendah karena dia lebih kuat gitu ya. Tapi juga selimut betonnya bisa dibuat lebih tipis, sehingga overall ya dengan mempertimbangkan aspek kekuatan, aspek durabilitas gitu ya, kita bisa mendapatkan penampang yang lebih ringan ya dengan menggunakan UHPC ya. Oke, next. Nah, ini tadi ya ASTO ya, saya ambilkan satu halaman paling depan saja ya terkait dengan aturan-aturan desain. Oke, next. Nah, ini adalah asumsi yang dipakai ya kalau kita baca di ASTO ya. Jadi kalau secara mekanika teknik ya mestinya sama saja ya antara penggunaan beton biasa dengan beton UHPC ya. Nah, yang berbeda apa? Post cracking tensile resistance-nya. Kalau di beton biasa itu kita abaikan, kalau UHPC itu kita tetap manfaatkan ya. Kemudian juga flexural ultimate limit state-nya ya kalau beton biasa itu hanya dua ya, bahwa kita nyebutnya over reinforced sama under reinforced. Kalau over reinforced concrete compression-nya yang akan crushing ya, under reinforced tensile reinforcement-nya yang akan rupture. Sementara kalau kita pakai UHPC ya ada tambahan lagi satu ya, yaitu UHPC tensile strain capacity ya. Jadi itu nantinya salah satu milestone di dalam perilaku ultimate ya, penampang yang terbuat dari beton UHPC ya. Nah, kemudian juga shear agak berbeda ya, di mana kalau beton biasa kita rely pada yield strength dari tulangan dan juga concrete agregat interlock ya pada bidang retak yang terbentuk saat menahan geser. Sementara kalau kita pakai UHPC ya kita juga bisa rely pada tensile capacity atau tensile resistance ya daripada UHPC itu sendiri. Dan itu tentu saja akan mengurangi kebutuhan tulangan geser yang diperlukan untuk menahan geser yang bekerja ya, kira-kira begitu. Oke, next. Ya, ini gambaran ya material atau idealisasi tegangan regangan kalau kita lakukan hitungan ya. Ini yang muda-muda yang masih bisa
masih suka menghitung dan masih ingat cara menghitung ya, perhitungannya sama saja dengan beton biasa dalam artian kita tetap memanfaatkan yang kita sebut dengan compatibility ya, keseimbangan dan juga stress strain diagram. Nah, yang berbeda kalau compatibility tetap harus dipenuhi, keseimbangan tetap harus dipenuhi, yang berbeda lah diagram stress strain-nya yang berbeda. Ya, jadi untuk idealisasinya seperti yang terlihat di gambar ini, untuk compression kita biasanya pakai yang linear ya, bukan rektangular ya, seperti halnya kalau kita beton biasa ya. Kemudian nanti ada bagian datarnya. Kemudian untuk tariknya ada dua pilihan, tergantung pada rasio antara FT localization terhadap FT crack ya. Kalau dia di bawah 1,2 maka yang di atas kita pakai. Kalau di atas 1,2 kita pakai yang di bawah. Jadi ada strain hardening yang kita ikut sertakan di dalam pemodelan tegangan regangan. Oke, next. Nah, ini adalah gambarannya ya. Jadi kalau kita bandingkan antara beton UHPC yang atas dengan beton biasa yang bawah, ya, perbedaan utamanya tarik itu betul-betul diabaikan saat kondisi ultimate ya. Sementara kalau di UHPC kita masih memperhitungkan tarik. Dan yang kedua adalah kalau di beton biasa kita pakai rectangular ya untuk kondisi tekannya, sementara di UHPC ya masih triangular ya, jadi bukan rectangular ya. Oke, next. Berikutnya, nah ini kalau apa namanya model flex roll-nya ya di mana kalau kita lihat di situ ya tegangan pada sebelah kanan ya, kalau kita lihat di sisi sebelah kanan dalam kondisi ultimate ya, di situ terbentuk yang namanya kondisi plastik ya, jadi bukan rektangular tapi tetap triangular ya, sejak dari garis netral tetap ada tegangan yang bisa kita manfaatkan sampai kemudian terbentuk kondisi plastik ya, tegangannya rata di bagian atas gitu ya. Di bagian bawah juga kita lihat di situ ada tarik yang tetap bisa dimanfaatkan di setinggi area tarik penampang ya. Nah, ini yang membuat nantinya beton kita secara perilaku masih jauh lebih baik dibandingkan dengan beton bertulang biasa. Nah, termasuk dalam kondisi service ya. Kondisi service tarik juga seringkali diabaikan ya kalau beton biasa ya. Tapi beton UHPC kita manfaatkan. Nah, tadi failure mode ya ada 3 ya, ada crushing, ada crack localization dengan terbentuknya tadi ya, FT lock ya, kemudian ada rupture dari tulangan. Jadi ada tambahan di situ milestone perilaku saat terjadi kondisi batas ya pada penampang UHPC, yaitu crack localization. Oke, next. Nah, ini untuk shear ya. Untuk shear juga kita lihat di situ ya, VN sama dengan UHPC tambah VS ya. Jadi mirip dengan perhitungan geser pada beton bertulang biasa ya. Nah, cuman bedanya di sini kita memanfaatkan juga FT lock ya sebagai unsur yang memberikan tahanan geser yang baik pada penampang nantinya ya. Jadi kalau kita lihat kalau kita punya FT lock yang lebih tinggi daripada FT crack ya, tentu saja kapasitas geser kita akan luar biasa. Dan kalau itu luar biasa, VS-nya bisa dikurangi. Ya, jumlah tulangan gesernya bisa kita kurangi. Ya. Oke, next. Nah, ini beberapa contoh ya, potensial implementasi ke depannya ya. Yang pertama tentu saja ini udah banyak kalau di luar ya, penggunaan untuk pre-stretch girder. Ya, tadi udah disebutkan bisa memperpanjang span, bisa mengurangi dead load gitu ya, dan enhance durability. Ya. Next. Berikutnya. Ya, ini kalau pada piles juga sudah mulai banyak dikembangkan di luar ya. Belum banyak sih, tapi sudah ada ya. Di mana problem kita kalau pakai pile ini kan selalu apa namanya impact resistannya rendah gitu ya. Di mana kalau di hammer gitu ya sering sekali pecah walaupun sudah pakai cushion gitu ya. Nah, pada saat kita pakai UHPC, proses drivingnya bisa lebih baik ya, drivability-nya ya. Karena kapasitas kuat tekannya yang sangat luar biasa, dan yang paling penting impact resistannya itu berkali-kali lipat lebih baik dibandingkan dengan beton bertulang biasa ya, termasuk juga durability ya, sangat luar biasa dibandingkan dengan beton biasa. Oke, next. Ya, ini juga sedang apa namanya sedang dikaji gitu ya, penggunaan UHPC untuk railway ties, bantalan kereta tapi tanpa prategang ya. Jadi nanti bentuknya seperti bentuk bantalan kayu zaman dulu ya, tetap rata,
ya, tanpa perubahan apa namanya posisi CGC seperti yang terlihat di gambar itu ya. Kalau di gambar itu kan itu masih pre-stress railway ties ya. Nah, kalau kita pakai yang non pre-stress nantinya ya dia lebih sederhana secara geometri gitu ya. Tidak ada prategang ya. Apa namanya sehingga losses dan lain sebagainya itu nggak menjadi concern kita juga gitu ya. Secara kapasitas juga bisa lebih baik karena tadi kan compression strength, tensile strength-nya luar biasa, cracking resistance-nya luar biasa ya, dan juga durability-nya luar biasa karena bantalan ini kan melayani di luar gitu ya, terekspos oleh kondisi kadang beban berlebih yang luar biasa, ada lingkungan juga yang kadang ikut mempengaruhi kinerjanya ya. Nah, dari berbagai kajian yang sudah sempat dilakukan di luar ya, ternyata pilihan bantalan non prategang ini menjadi suatu yang menjanjikan ke depannya ya kalau mau dikembangkan ya. Oke, next. Berikutnya, nah berikutnya link slab ya. Nah, link slab ini juga unsur pada jembatan ya yang seringkali dalam tanda kutip lah gitu ya. Mengalami kerusakan ya lebih awal dibandingkan dengan komponen lainnya ya karena untuk jembatan yang simple span ya, tapi multi span ya, tapi simple span yang disatukan dengan link slab dengan tujuan untuk meningkatkan kenyamanan ya untuk orang yang melalui jembatan tersebut gitu ya. Nah, link slab ini mengalami pola-pola deformasi yang luar biasa ya. Saat girder yang di sebelah kiri mengalami pembebanan, dia akan bergerak sendiri, sementara yang sebelah kanan tidak ada beban, sehingga di situ dipaksa ada suatu rotasi yang terjadi pada link slab-nya. Ya, nah KKJTJ pernah mengeluarkan SE ya, apa namanya edaran ya terkait dengan link slab yang sebaiknya ke depan menggunakan dulu disebut dengan ECC ya, jadi Engineer Composite Concrete ya, di mana di situ fibernya juga banyak ya, betonnya cenderung lebih fleksibel agar dia memiliki ketahanan yang lebih baik ya saat mengalami deformasi, demand deformasi yang ada karena tadi perbedaan gerak antara girder-girder yang disatukan oleh link slab tadi. Ya, tapi sampai saat ini belum ada yang memakai itu. Paling banter yang dipakai adalah fiber reinforced concrete. Tapi itu pun juga belum bisa memberikan suatu kinerja yang ideal lah, yang baik lah. Nah, di beberapa negara sekarang sudah mulai dicoba ya menggunakan UHPC ya sebagai material untuk link slab ya. Dan so far dari pengujian dan lain sebagainya ini jauh lebih menjanjikan dibandingkan dengan material-material yang tadi saya sebutkan ya. Jadi kalau kita lihat ini diambilkan dari FAWA ya. Jadi beberapa negara bagian sekarang sudah mulai mencoba menerapkan pilot project ya untuk penggunaan UHPC sebagai link slab ya untuk mengkonek antar girder simple span ya pada jembatan multi span yang ada di sana ya. Oke, next. Berikutnya. Nah, ini detailnya kira-kira ya. Jadi kalau kita lihat di situ ada girder jembatan yang di sebelah kiri sama sebelah kanan, di atas dudukan bearing ya. Kemudian di situ ada plat beton ya, yang biasa. Kemudian ada penyatunya adalah UHPC ya, yang nantinya menjadi link slab ya, yang diharapkan bisa mengakomodasi pergerakan yang berbeda antara girder-girder yang disatukan dan tetap bisa menjaga compatibility ya di antara kedua bentangan yang ada dan tanpa mengalami kerusakan dan memberikan service lifetime yang panjang. Next. Ya, ini sebagai penutup ya, waktunya juga ada lewat ternyata. UHPC ini adalah material konstruksi masa depan sebenarnya ya. Banyak keuntungan yang bisa diperoleh ya kalau kita ingin juga mengembangkan material sejenis ya di Indonesia ya. Dan kita sekali lagi tadi saya sampaikan udah ketinggalan ya dari Malaysia ya terkait dengan pengembangan UHPC ya. Dan banyak ya hal-hal positif yang bisa diberikan oleh UHPC ya. Salah satunya adalah masalah durability tadi. Kira-kira demikian. Terima kasih. Semoga paparan tadi tidak membosankan ya. Tetap bisa diikuti dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus untuk Profesor. Nggak kedengaran tepuk tangan ini. Bentar, Prof, mungkin akan ada pertanyaan, Prof. Kita buka pertanyaan untuk Gimana cara kasih tepuk tangan? 2, 3, dan 4. Mungkin ada pertanyaan.
ada 3. Tolong disebutkan pertanyaannya kemana, dari mana perusahaannya, kemudian nanti akan dijawab masing-masing. Materi sekarang ada di bawah, ada 3. 1 di kiri, 2 di kanan. Di kiri dulu, monggo. Nanti yang 2 belakang. Tolong dibantu mic-nya. Ini Pak. Suaranya agak dikecilin ya, mengema ya. Selamat sore Pak Suwandi. Saya dari Kamin, kita pernah jumpa Pak, dari PT Varikaryo Perkasa. Boleh dikenalin sama Pak Surajin Pak. Pak Surajin Sucipto, ya. Mohon apa pencerahannya Pak untuk beton UHPC ini kalau di Malaysia sudah dipakai, di kita apakah sekarang ini sudah diimplementasi di lapangan atau belum? 1. Yang kedua berkaitan dengan ini kan, bagaimana dengan material fiber yang mesti kita dapetin? Apakah fibernya itu sendiri ada spek SNI-nya enggak? Sehingga kita juga kan harus uji ya. Kalau sesuatu yang kita masukkan itu tidak teruji, unknown, otomatis keluarnya juga pasti akan ada yang unknown kan. Nah itu. Yang ketiga dari segi ekonomisnya bagaimana Pak? Dengan kita apakah sudah ada studi antara strength yang kita peroleh, apakah volumenya bisa lebih hemat, kemudian dari segi ekonomis biayanya bagaimana. Nah itu mungkin dari sisi komersil ya Pak ya, sehingga kan apapun endingnya teknologi yang kita pakai kalau terlalu mahal sedangkan yang ada saja nggak pernah bikin masalah kan bukan berarti yang ada sekarang ini kan tidak bisa dipakai kan Pak. Nah itu, terima kasih Pak. Mungkin sementara itu dulu Pak, mohon pencerahannya dan bagaimana dan kapan kita bisa mulai mengaplikasikan ini. Terima kasih. Saya kira langsung aja ya supaya nggak Pak Iswandi. Ada 3 pertanyaan, Prof. Ya, saya belum dengar ya suaranya, Mas. Sebentar, Prof. Hah? Oh, sorry. Oke. Jadi yang pertama, aplikasi di Indonesia rasanya belum ada ya. Jadi kalaupun ada masih di level laboratorium ya, baik di ITB, di tempat lain juga mencoba mengembangkan UHPC dengan menggunakan bahan-bahan lokal tentu saja ya. Nah, di sini tentunya ini yang menjadi tantangan bersama ya, bagaimana kita bisa kemudian ke depan mengembangkan bahan ini. Nah, terkait dengan code ya, sebenarnya kita selama ini juga untuk jembatan ya, untuk beton ya, kita kan mengacunya pada ACI ya. Jadi artinya di ACI-nya sudah ada, di ASTU-nya juga sudah ada ya, kita tinggal pakai sebenarnya ya. Tinggal nunggu waktu aja untuk dipindahkan menjadi atau diadopsi menjadi SNI ke depannya gitu ya. Tapi acuan-acuan itu sudah ada ya. Biasanya untuk melegalisir penggunaan acuan tersebut itu biasa disebutkan nanti di dalam konsensus ya. Kalau kita bicara jembatan itu di KKJTJ, kalau kita bicara gedung itu di KKBG gitu ya. Yang selalu ada memang konsensus itu yang kemudian nanti ada revisi-revisi, ada update-update sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada ya. Nah, sekarang ini sebenarnya kalau kita bicara bahan gitu ya, dalam tanda kutip ya, di luar itu sudah performance base sebenarnya. Jadi sudah nggak terikat oleh sesuatu yang sifatnya ingredient gitu loh. Ya. Jadi kalau kita aturan-aturan di kita ini kan memang dalam tanda kutip ya masih banyak yang preskriptif ya. Ingredientnya sangat dikunci gitu ya, harus mutunya seperti ini gitu ya dari bahan-bahan yang digunakan. Di luar itu sudah bergeser ke arah performance ya. Jadi yang dinilai nanti adalah performance-nya. Makanya tadi ASTO ya mengeluarkan batasan-batasan ya bahwa kalau UHPC Anda kembangkan, Mama harus memenuhi ketentuan ini. Ya, dari sisi strain-nya harus minimum sekian, dari sisi kekuatannya harus minimum sekian, kuat tariknya minimum sekian. Jadi itu yang dikunci, kinerjanya yang dikunci. Jadi bukan ingredientnya yang dikunci. Ya. Nah, kalau ingredient dikunci, kita nggak akan bisa inovasi lagi jadinya. Ya, justru di luar itu kenapa ingredient nggak dikunci untuk membuka orang untuk tetap melakukan inovasi tanpa terikat oleh aturan-aturan yang sangat kaku di level material gitu loh. Tapi yang kemudian diikat itu adalah di level strukturalnya, di level kinerjanya yang diikat. Ya, bahwa kinerja ini harus tercapai gitu loh. Ya, kira-kira begitu. Jadi harapannya juga kita
ke depan juga melakukan yang sejenis gitu ya. Apa lebih kemudian apa namanya melakukan hal-hal yang performance based gitu ya. Dan rasanya di Precast juga banyak ya pengembangan berbasis performance based. Ya, jadi kalau kita terus berbasis pada yang ingredient base ya, prescriptive base, mungkin nggak banyak tuh model-model pracetak berkembang di dunia pracetak ya, Pak Dudung ya. Jadi justru Iya, karena tadi kan bahwa yang kita ikat adalah performance ya, jadi bukan ingredientnya ya, karena kalau ingredient terlalu kaku sekali. Maka menjadi lebih leluasa dalam melakukan inovasi, pengembangan, asal bisa dibuktikan ya betul. bahwa secara kekuatan terhadap gempa ini bagus gitu ya, terhadap apa bagus dan lain sebagainya lah. Jadi ada itu yang nanti harus disepakati ya, bentuk-bentuk kinerja yang perlu dipegang untuk mengunci ya bentuk-bentuk inovasi yang dikembangkan oleh anak bangsa ke depannya. Kira-kira begitu. Masih ada yang belum dijawab ya? Satu lagi apa tadi? Yang tadi SNI kan sudah dijawab. Kemudian dari sisi cost ya, tadi Oh, dari terakhir sisi cost. cost. Ya kalau cost dari material awal ada kemungkinan lebih mahal, Pak. Ya, tapi kalau kemudian cost itu dilihat secara lebih menyeluruh ya, bahwa ini bahan yang durable sehingga nanti yang namanya apa namanya pekerjaan repair ya, pekerjaan maintenance itu jauh lebih berkurang ya. Kalau di dalam apa namanya komunikasi di luar itu ya, kadang disebut sebagai free maintenance gitu ya. Jadi material yang free maintenance gitu ya. Nah, kalau itu dihitung, ya tentunya luar biasa ya perbedaannya gitu loh. Nah, cuman sayangnya ya nggak tahu nih di kita ya. Justru pengennya kalau bisa tiap tahun rusak ya Pak Dudung ya. Jadi proyek tetap ada gitu. Iya, Kira-kira gitu. baik Ya jadi Prof. artinya kalau overall dilihat ya mestinya lebih murah. Tapi kalau dilihatnya hanya di level pengadaan materialnya tentu saja akan lebih mahal. Apalagi sekarang ya. Karena Iya, fiber sebagai contoh mungkin sebagian besar masih harus diimpor gitu ya. Akan lebih mahal tentu saja. baik Prof. Udah? Jadi, sebagai informasi Prof Pandi, untuk silika film di Cilegon sudah ada Prof. Insya Allah kita juga akan sosialisasikan nanti di acara semacam ini. Jadi silika Oke, film kan dari luar ya biasanya kan, dan apa oke. namanya mahal ya. Apalagi sekarang Ya, kondisinya perang. Tapi kita akan coba dari Cilegon, insya Allah ada. oke, sip. Terus yang kedua material yang tadi di fiber ada Prof, itu BKR kalau nggak salah ya, Oke, di good lah kalau Kerawang gitu ya. kan. Semakin Nanti gitu. semakin Iya, banyak yang available locally kan lebih baik tentunya ya. TKDN-nya ya, juga menjadi tinggi gitu kan. siap Prof. Oke, Ya. mangga. Pertanyaan kedua, bentar Prof. Ke Pak Irwandi atau ke siapa? Ya, silakan. Eh, Dari mana Mas? Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kepada Pak Dudung atas waktu dan kesempatannya. Saya dari Robi dari PT Krakatau Semen Indonesia. Mungkin materi tadi ya Prof sangat menarik bagi saya. Terima kasih Sob. Menanggapi yang untuk terkait dengan penggunaan bagian material inovatif Ya. HPC ya Prof. Mohon Hmm. izin saya bertanya Prof. Kondisi dengan saat ini kan di Indonesia ini kan material alam ini kan berangsur terbatas ya Prof. Terus juga Hmm. harga material juga terus naik. Mohon Hmm. pencerahannya bagaimana Prof. Iswandi melihat peluang dan tantangan implementasi material inovatif dan pemanfaatan Slack seperti material GGBFS dalam aplikasi Hmm. UTHC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Slack Prof dipakai bisa nggak Prof Waalaikumsalam gitu? warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bisa ya. Jadi artinya kan dalam UHPC ini kan ada material cementitious, ada yang fillernya. Ya, cementitious-nya nanti bisa berupa apa namanya? Slag ya. Tentunya juga Portland semen gitu ya. Fly ash gitu ya. Artinya bisa dipakai gitu ya. Nah, kalau kita banyak menggunakan bahan-bahan seperti slag, fly ash ya, ke depan juga dalam tanda kutip gitu ya. Di satu pihak kita mengurangi beban waste ya,
beban lingkungan kita ya, karena itu bahan-bahan waste sebenarnya kan, bahan-bahan limbah sebenarnya kan, walaupun sudah diproses. Kalau untuk slag kan sebenarnya sudah diproses juga ya. Tapi kan tetap asalnya adalah waste gitu kan. Ya, artinya kita mengurangi beban lingkungan gitu ya. Ya, di pihak yang lain ya, dengan kita menggunakan lebih banyak bahan-bahan tadi ya seperti slag ya, sebagai kita nyebutnya SCM ya, supplementary cementing material gitu ya. Itu kan bisa menggantikan sebagian daripada berat semen yang ada gitu ya. Artinya apa? Semen ini kan dalam tanda kutip ya, kita kenal juga sebagai bahan yang tidak ramah lingkungan karena proses produksinya itu dalam tanda kutip gitu ya, ikut menyumbangkan emisi CO2 yang cukup signifikan gitu ya. Jadi kalau kita lihat di dalam tadi ya, diagram apa namanya, cradle to grave ya, itu saat produksi itu bisa lumayan besar ya sumbangan emisi CO2 akibat proses dekalsinasi dari batu kapur yang dirubah menjadi CaO yang dipakai untuk semen plus CO2 kan. Jadi CaCO3 ya berubah menjadi CaO plus CO2. Nah, CO2 ini yang lumayan ya kontribusinya saat dilepas ke alam ini ya dari proses dekalsinasi yang terjadi tersebut gitu kan. Nah, kita bisa baca di literatur ya bahwa sumbangan dari emisi CO2 dari proses produksi tadi kan bisa mencapai bahkan 6%, 7% ya dari overall gas emission yang ada secara global gitu kan. Nah, artinya apa? Kalau kita mengurangi kandungan semen ya, kandungan klinker di dalam campuran kita, menggantikan dengan bahan-bahan seperti SCM gitu kan, ya tentu saja secara lingkungan ya kita lebih baik ya, kita sudah mulai mengurangi juga tadi kan penggunaan material-material resource dari alam gitu ya, kita ganti dengan yang dari limbah gitu ya. Ya bantu mengurangi juga ya efek pengerusakan pada alam ini. Ya, termasuk tadi produk sampingannya berupa CO2 yang bisa kita, kalau kita kurangi penggunaannya kan otomatis juga menurun ya, tereduksi juga dengan sendirinya ya. Ya, itu hal-hal yang penting. Dan satu hal ya, saat kita menggunakan bahan-bahan seperti slag ya, kemudian di-combine menjadi suatu produk seperti UHPC ya, kita akan menghasilkan material yang sangat-sangat durable yang tadi saya sampaikan. Ya, jadi kalau dia durable ya, sekali pakai bahan alam ini dipakai untuk umur yang panjang banget, ratusan tahun bahkan mungkin ya. Ya, sehingga apa namanya, azas manfaat ya dari pengambilan material alam tadi ya tinggi banget gitu ya, sekali pakai tapi untuk umur yang panjang. Apalagi kalau aspek resiliensi ya, ketangguhan terhadap bencana juga kita masukkan dalam proses desain, sehingga kalaupun nanti terkena gempa dan lain sebagainya dia tetap survive ya, paling ada kerusakan dikit diperbaiki. Artinya dia bisa memberikan umur layan yang luar biasa, dan itu tentu saja akan sangat mengurangi demand untuk bahan alam yang tadi katanya mulai sangat terbatas gitu loh. Tapi sayangnya, nah ini yang kembali lagi ke proyek ya. Jadi proyek bisa berkurang nih ya Pak Dudung ya. Karena orang bikin bangunan umurnya panjang-panjang semua gitu loh. Jadi proyek akan berkurang dengan sendirinya. Kira-kira gitu ya. Indonesia masih perlu proyek, Prof. Masih banyak. Indonesia ketinggalan, Prof. Oke. Baik, satu lagi. Ada. Oke, satu lagi ya, saya udah mau pergi. Satu lagi mungkin Pak Priyadi bisa cepat, Pak ke Profesor atau yang lain? Coba ke Pak Pres ya. Ya, sebentar Prof. Ada satu lagi terakhir. Mungkin tadi pertanyaannya sudah di. Halo. Iya Pak, halo Pak. Ya, makasih. Ya, silakan. Iya Pak, tadi pertanyaannya yang pertama sudah diwakilkan, cuma mungkin diperjelas Pak. Ada produk UHPC dari India namanya Centek Pak ya. Nah mereka sudah beberapa kali ada secara swasta ada di Indonesia. Nah dia itu bisa menghasilkan beton UHPC tanpa merubah fasilitas produksi yang ada. Sementara ketika kita kemarin diskusi di AP3I bahwa UHPC itu bisa diproduksi dengan fasilitas batching plant yang tanda kutip harus upgrade atau seperti apa. Seperti itu ya Pak Dudung ya. Terakhir kemarin seperti itu. Nah, kemudian ada yang merek mungkin Bapak bisa ingat atau apa, mereknya CNTech yang dari India Pak itu. Nah itu dia bisa menggunakan batching plant yang ada existing, maksudnya tanpa ada perubahan apapun terhadap mesinnya. Nah kemudian yang kedua terkait steel fibernya itu, apakah memang murni harus pakai steel fiber, apakah bisa dengan synthetic fiber Pak? Karena kan sekarang kan sudah
istilahnya kan green juga ya. Kalau kemudian masih dari steel fiber kan berarti kan masih memakai besi yang hasilnya dari bahan alam. Sementara kalau synthetic fiber itu kan yang sudah ada nilai tambah terhadap fibernya. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih Pak. Baik, Pak Supriyadi. Iya, jadi kalau kita mencampur, memang pilihannya tetap bisa pakai apa namanya drum mixer gitu ya, ataupun yang planar itu ya, yang datar itu apa istilahnya? Mixer. Rotary. Bukan, yang datar itu apa namanya? Aduh kok jadi lupa. Resap, resap. Apa? Datar. Pen mixer. Resap Pak. Pen Pen mixer mixer. ya, Pen ada mixer, bukan tin shaft. Ya. pen mixer, ada drum mixer. Nah, ini bisa dipakai, tapi energinya itu rendah gitu loh. Kalau kita pakai drum ataupun juga pen itu rendah. Jadi yang paling baik itu kita pakai yang energinya agak tinggi gitu ya, yang pakai di apa istilahnya, rotary apa namanya istilahnya ya, saya lupa namanya. Ya, di mana problem kita itu saat kita berhadapan dengan UHPC itu adalah kandungan fiber yang sangat luar biasa. Ya. Jadi prosesnya pun juga kalau kita melakukan pencampuran itu biasanya dry dulu ya. Jadi bahan-bahan dry-nya dulu yang kita campurkan sampai dia homogen, baru kemudian kita tambahkan air beserta dengan admixture-nya gitu ya. Nah, setelah kelihatan mulai basah dia saat itu kita lakukan pencampuran, baru kita campurkan fiber. Nah, di situ energi ininya dipertinggi biasanya untuk membuat fiber itu, karena fibernya sampai ratusan kilogram ya dalam meter kubik yang ada gitu ya. Jadi kalau kita tidak melakukan dengan cara yang khusus, itu sebaran fibernya akan tidak baik ya sebenarnya ya. Nah, memang paling ideal menggunakan tadi, saya lupa namanya, rotary mixer atau apa namanya ya, yang pakai apa, yang energinya bisa high gitu ya. Kalau kita pakai yang biasa juga tetap bisa, tapi tidak akan optimal gitu loh. Ya, tidak akan optimal. Di luar pun juga sama ya. Ya, pada saat dia menggunakan yang low energy tadi kan, ya hasilnya nggak optimal. Nah, tergantung kita kemudian UHPC yang mau kita kembangkan ini level yang mana nih? Level yang paling tinggi, level yang menengah, atau level yang ya masih masuk dalam kategori UHPC gitu loh. Ya, kalau kita lihat tadi kan batasannya ada yang paling rendah, paling tinggi, tapi ada minimumnya gitu kan. Nah, ya kita yang minimumnya gitu mungkin ya. Ya tergantung itu makanya. Nah, kalau fibernya sendiri ya tetap harus metal, Pak. Ya, sintetik itu pertama kurang terkendali lah dalam tanda kutip ya, kekuatan, sifat mekanisnya dan lain sebagainya gitu ya. Ya, steel fiber itu jauh lebih baik, terutama nanti terkait dengan kekuatan ya, terkait dengan kita ingin mendapatkan yang namanya FT localization gitu ya. Jadi umumnya UHPC yang berkembang di luar itu steel fiber semua ya. Jadi kalaupun ada campuran dengan menggunakan sintetik itu hanya campuran aja. Sementara utamanya tetap rely pada yang steel fiber. Kira-kira begitu ya. Mudah-mudahan menjawab. Waktu saya kebetulan sudah habis nih, ada kegiatan yang harus saya jalani lagi nih. Terima kasih Prof. Udah menyampaikan juga jawaban atas pertanyaan dari teman-teman dari pengunjung. Silakan Prof kalau mau menjelaskan. Oke. Kita kasih aplaus untuk Profesor sekali lagi. Ya, terima kasih semuanya juga. Selamat berseminar. Selamat bertugas Prof. Sampai ketemu. Yuk, sampai ketemu. Yuk. Ini tadi dari panitia untuk 3 pertanyaan yang terbaik gitu ya. Ada 1 akan dapat foto dulu. Oh, ada pertanyaan di Zoom. Kalau untuk Prof udah nggak ada ya? Bisa ditayangkan? Diambil yang 2 aja, Bu Lis. Nanti yang lainnya dijawab lewat email aja. Ini teman-teman banyak yang dari Jakarta nih kayaknya nih. Jadi pada naik bus gitu. Oke, ini sekarang pesawatnya putih. Biru, merah, putih, ganti lagi. Oh, Pak Gambiro. Iya, dari cuma 2 ya itu doang. Ya udah dibacain. Silakan Pak Gam. Siapa pertanyaannya?
Oke. Ini untuk Pak Ferry, ini masukan aja. Tadi kan disampaikan mengenai pengaruh chamber. Pak Ferry. Ya, perbedaan signifikan chamber dari girder itu akan berpengaruh terhadap ketebalan beton coping, ada yang tebal, ada yang tipis. Hal ini akan berpengaruh pada volume dan berat beton coping. Apakah bisa ditambahkan pada standar ini? Satu, umur e-girder yang ditempatkan secara pada bentangannya sebaiknya tidak terlalu berbeda jauh. Tujuannya untuk meminimalisir perbedaan chamber. Terus kemudian kedua, pemesanan atau produksi e-girder sebaiknya dalam satu bentang yang sama, dalam satu paket. Jadi intinya itu sebetulnya kalau jangan masang girder yang produksinya dari jadwal yang berbeda-beda itu sebaiknya dihindari. Jadi kalau bisa ya ini bentang sekian, bentang 10, ya ini satu paket kerjakan 10 gitu. Itu kan ada 5 batang gitu. Masuk ke nanti satu kali produksi. Yang berikutnya yang bentang 11 juga satu kali produksi. Nah, supaya nanti chambernya nggak bervariasi karena itu sangat bergantung pada umur. Ya ini usul aja kok. Itu Pak Dudung, Pak Ferry ya. Bentar. Oke, baik Pak Gambiro ya. Jadi ini mungkin usulannya kan umur girder ditempatkan sejajar pada bentangnya. Nah ini kadang ada hal-hal yang di proyek itu karakternya berbeda-beda, terutama terkait penarikan dari sisi progres Pak Gambiro. Jadi ada halnya untuk mempercepat pencairan termin, sehingga ada karakter MOS, material on-site itu kejar. Bahkan bukan lagi MOS, ada material on factory. Jadi tanda kutip ya ini lebih ke arah non-teknis sebetulnya. Jadi ada hal-hal yang dari Kementerian PU saat kita berdiskusi itu, ini standar ini minimum requirement. Jadi ada hal yang memang nggak langsung dicantumkan karena kalau itu akan lebih nggak fleksibel, terlalu rigid, gitu kira-kira. Jadi ada beberapa hal yang nanti discuss langsung di lapangannya gitu Pak Gambiro, kira-kira itu nanti. Ya kan nanti saya tidak menimbulkan sengketa. Biasanya antara konsultan, owner dan kontraktor itu biasanya akan berkaitan masalah itu. Tapi satu hal memang mungkin ada pengalaman di mana di pembuatan lining untuk MRT itu kan terdiri beberapa segmen-segmen yang dipotong-potong dan itu tidak boleh dia mengambil segmen digabung dengan segmen dari sisi yang lain, tempat yang harus menyatu. Terus kalau dipindah juga harus dibawa bareng-bareng gitu. Jadi mau dilindungi pakai terpal, dimasukin ke dalam ruangan itu harus bareng-bareng semua supaya nanti tidak terlalu berbeda ininya apa istilahnya deformasinya tidak terlalu berbeda. Ya ini mungkin silakan aja kalau mau jadi kajian gitu. Iya. Sepakat Pak Gambiro. Jadi kadang teman-teman ini kan medcashnya terutama di saat sudah berpindah tempat di lokasi proyek itu bukan pasangannya di gabung-gabungin. Nah ini penyebabnya yang sering terjadi defect atau miss akhirnya di lapangan. Mungkin itu Pak Gambiro. Dimasukin ke spek ini akan lebih bagus ya. Jadi dari awal sudah diatur. Ya. Kalau yang untuk marking sesuai medcashnya itu di pedoman sudah dimasukkan Pak Gambiro. Ya. Ngomong aja nanti. Ya, silakan. Mana Pak Gambiro? Ya itu. Nanti. Udah ya. Baik. Sementara itu dulu. Terima kasih Pak Ferdi. Dan terima kasih Pak Gambiro atas pertanyaannya. Jadi saya langsung kesimpulan ya. Jadi yang pertama
Bapak Ibu sekalian, dari sudut pandang industri paycaster, dapat disimpulkan bahwa UHPC merupakan peluang strategis untuk meningkatkan daya saing industri nasional. Jadi kita mau kedatangan saudara-saudara kita dari negara sana itu, jangan sampai mereka yang lebih tahu bikin di sini kita nggak tahu ya. Itu yang kita siapkan. Kemudian, namun memang tadi seperti dikatakan oleh Prof, ini kan produk yang inovasi, jadi tidak boleh berhenti kita. Ya trial. Saya setiap kali mengunjungi ke Precaster selalu ngomong trial. Ke ujung tuh Pak, ke kise-kise itu. Dan kemarin ada satu yang saya udah pesan ke Riau, dimonitor mulai sekarang untuk yang bukan strength, tapi kuat tariknya. Jadi kita bisa membandingkan kuat tarik yang konvensional konkret dan kuat tarik yang putra. Sehingga nanti akan diketahui desainnya kalau yang lama begini dengan strain ini, yang baru UHPC begini. Nah, tentunya diperlukan juga kualitas, durability tadi, efisiensi pemasangan karena agak panjang ya. Jadi tadi ada yang nyampaikan itu, Bapak ya kalau nggak salah, kemungkinan pemasangannya agak kesulitan gitu, karena 100 meter Pak. Itu yang nanti kita diskusikan lebih lanjut. Kemudian setelah itu, keberlanjutan konstruksi. Tadi disampaikan oleh Profesor, ini bisa mengurangi pekerjaan kita, kan masih umur panjang gitu. Jangan takut Pak, tapi kita banyak ketinggalan, jadi kita masih bisa ngejar untuk produk-produk lain. Itu yang jelas UHPC adalah tipis namun kuat, kemudian lebih ringan namun tahan lama, serta mampu mempercepat konstruksi pekerjaan di lapangan. Jadi kalau biasanya kita early strength ya, dari 3 hari atau 1 jam-jaman udah 20 MPa. Ini saya kira lebih dari 20 MPa ya. Jadi kita bisa lebih cepat memakai formwork kita dan sebagainya itu ya. Saya kira itu, semoga hari ini menjadi langkah awal yang baik untuk mempercepat pengembangan teknologi UHPC di Indonesia. Jadi ini memang kita adakan oleh AP3I dan lewat Zoom. Nanti kita akan lakukan lagi seri-seri berikutnya khusus untuk UHPC ya. Dan kita minta para Precaster juga yang di Zoom maupun yang hadir di sini mulai minimal membaca, mempelajari, sehingga harapannya nanti kalau pemerintah udah tanya, industri perindustrian udah tanya, kita udah siap. Akhir kata kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh narasumber atas ilmu dan pengalaman yang telah dibagikan, serta kepada seluruh peserta atas perhatian dan partisipasinya, dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama saya mengadakan acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami berikan kepada MC.